Pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi ini, kita awali dengan doa ya, agar apa yang Bapak sampaikan dapat kamu terima dan pahami dengan baik. Untuk itu Bapak minta perwakilan dari kelas 9 untuk memimpin berdoa. Silakan Amel. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Amel. Oke, untuk materi pagi ini, materi yang akan Bapak sampaikan judulnya penerapan teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran pagi ini, pertama, peserta didik dapat memahami teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan, ya. Kemudian peserta didik dapat memahami penerapan teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan. Ini terlihat gak di handphone atau laptop kamu yang Bapak share? Elizabeth, Amel? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Kelihatan. Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, dalam penerapan teknologi perkembangbiakan tumbuhan, ini teknologi perkembangbiakan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ini pada tumbuhan, yang kedua ini hewan. Kemudian di tumbuhan dibagi lagi ada hidroponik, vertikultura, kemudian kultur jaringan. Dan di hewan ini ada inseminasi buatan, cloning, bayi tabung, dan hibridisasi. Hidroponik ini merupakan cara penanaman sebentar. Bentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, terong, timun, selada dapat ditanam langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau ditambah dengan medium tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, spon, serbuk, kayu lainnya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting dalam bentuk ion-ion yang terlarut dalam air. Kemudian cara menanam hidroponik ini ada pembibitan, kemudian penyemaian, ya seperti ini gambarnya. Kemudian persiapan media tanam. Ini syarat media tanam untuk hidroponik adalah mampu menyerap dan mengantarkan air, tidak mudah busuk, tidak mempengaruhi pH. pH itu derajat keasaman. Kemudian harus steril. Kemudian media tanam yang bisa digunakan dapat berupa gambut, sabut kelapa, sekam bakar, dan rock wool. Nah ini namanya ini pakai rock wool ya, pakai busa ya. Kemudian pupuk. Karena media tanam pada sistem hidroponik hanya berfungsi sebagai pegangan akar dan perantara larutan nutrisi, untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro perlu pemupukan dalam bentuk larutan yang disiramkan ke media tanam. Kemudian perawatan tanaman, ini seperti menanam langsung di tanah ya, seperti pemangkasan, kemudian pembersihan gulma, kemudian penyemprotan pupuk daun. Dan manfaat penerapan hidroponik. Ini hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi, kemudian lebih terbebas dari hama dan penyakit, kemudian penggunaan air dan pupuk lebih hemat, kemudian dapat untuk mengatasi masalah tanah, kemudian dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan ya, yang sekarang ini yang sering digunakan untuk bercocok tanam ya ini menggunakan hidroponik ya, karena tidak memerlukan lahan yang luas, dengan lahan yang sempit pun bisa untuk bercocok tanam. Kelebihan bercocok tanam dengan hidroponik ini dapat dilakukan pada ruang dan tempat yang terbatas dan higienis. Kemudian tanaman tumbuh lebih cepat dan penggunaan pupuk bisa lebih hemat. Kemudian lebih terjamin dan bebas dari serangga dan hawa penyakit. Kemudian produksi tanaman lebih tinggi dibanding dengan menggunakan media tanah biasa. Kemudian efisien dalam teknis perawatan dan peralatan yang digunakan. Kualitas tanaman yang dihasilkan lebih bagus dan tidak kotor. Ya. Kemudian ada pun kekurangan dari bercocok tanam hidroponik. Ini membutuhkan modal yang besar, kemudian pada kultur substrat, kapasitas pemegang air media substratnya lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius pada tanaman ya. Bukan pada yang nanam, pada tanamannya ya. Nih, contohnya ini penggunaan alat untuk hidroponik yang menggunakan paralon, ini biayanya lumayan ya, bisa sampai 5 jutaan ini, yang bentuknya seperti ini ya. Kalau yang lebih simpel ya pakai botol aqua ya, nanti yang pakai vertikultura. Terus kemudian bahan-bahannya ini namanya nutrisi untuk tanaman hidroponik, ini bibitnya bibit yang bagus ya. Kemudian ini rock wool. Kalau rock wool ini murah, pakai busa ini bisa juga diterapkan menggunakan sistem wicks atau menggunakan yang tadi Bapak sebutkan menggunakan botol air mineral ya.
Kemudian vertikultura. Vertikultura ini merupakan metode budaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok dengan daerah perkotaan dan lahan terbatas. Ini teknik vertikultura ya, yang menggunakan nih botol air mineral. Ini tanaman selada, ya. Ini bisa menggunakan ini. Kemudian kultur jaringan. Kultur jaringan ini metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, atau organ. Bagian tanaman yang diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau biasa disebut dengan hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap, yaitu ada akar, batang, dan daun. Nah, ini secara ini ya, gambaran ini tentang kultur jaringan. Ini ada tanaman induk, kemudian ini ada eksplan, kemudian ini potongan eksplannya 2/3 cm ini dipotong, kemudian disterilisasi eksplannya dengan alkohol 70% dan NaCl 5% dimasukkan ke dalam toples ya. Kemudian tahap instalasi untuk menghindari pencoklatan setiap 12-24 jam selama 5 hari seperti ini. Kemudian di tahap induksi ini tunasnya mulai numbuh, kemudian subkultur berulang, dan tahap elongasi tunas, kemudian dipindahkan di luar ya seperti ini sampai keluar daun ya. Oke. Dan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ini ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Ya, ini inseminasi buatan. Kemudian ada lagi namanya cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Ini sistem cloning ya. Ini mengambil kelenjar mamase dari domba betina lain, kemudian nukleus donor, kemudian dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik, kemudian sel yang disatukan mulai membelah menjadi embrio, kemudian embrio ini dimasukkan ke dalam uterus domba, ya, ke uterus domba, kemudian embrio berkembang menjadi seekor domba doli, kemudian ini jadilah domba cloning ya, hasil perkembangbiakan ya hewan ya, nih seperti ini. Kemudian bayi tabung. Bayi tabung atau biasa disebut fertilisasi in vitro, biasanya disebut dengan bayi tabung, yaitu proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh sang wanita atau betina ya. Kalau diilustrasikan seperti ini gambarnya. Nih. Ini pengobatan, ya ini kemudian pengambilan telur, ya. Kemudian ini pengambilan sperma disatukan di sini. Kemudian pembuahan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di dalam cawan konvensional, ya. Kemudian ini embrio dalam media kulturnya ini ya. Kemudian terjadi penanaman embrio sehingga bentuklah yang namanya ini bayi tabung ya. Bukan bayinya di dalam tabungnya karena prosesnya namanya karena di luar tubuh sang wanita atau sang betina ya.
Kemudian terakhir namanya hibridisasi, yaitu tumbuhan merupakan proses menghasilkan keturunan dari dua tumbuhan yang berbeda ras, variasi, atau jenis. Pada beberapa kasus bisa tercipta tumbuhan jenis baru yang secara alami tidak ada di alam. Contohnya adalah nangkadak yang merupakan hasil perkawinan silang antara nangka dan cempedak, ya, namanya nangkadak. Nih, gambarnya seperti ini. Ya, nih nangkadak. Perkawinan antara buah nangka dan cempedak. Yang pohonnya ini ya kalau misalkan berbuah ini banyak buahnya nih yang seperti ini. Ini namanya nangkadak ya. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan pagi ini. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan untuk penyampaian materi Bapak pagi ini? Kameranya dibuka, silakan. Ya, ada yang ditanyakan tidak? Untuk yang Bapak sampaikan pagi ini? Leviano yang baru hadir, Billy. Fernando, ada yang ditanyakan tentang teknologi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan? Kalau misalkan kalian malu bertanya secara langsung, boleh via chat Zoom atau via diskusi di ideologi, ya. Ya, ada yang ditanyakan tidak untuk yang Bapak sampaikan pagi ini? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, nanti tugasmu hari ini mencatat materi yang Bapak sampaikan ya. Nanti materinya Bapak upload di ideologi. Oke, terima kasih yang sudah hadir di Zoom pagi ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau absen dulu. Kameranya mohon dibuka. Mario Suarja, Rafael, Raju, Stephen, Yordi. Ya, kameranya mohon dibuka. Oke, sebentar ya. Kemudian coba. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.